Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran kelima dengan muatan SPDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan SPDP. Lihatlah di hadapan kalian, ada seorang anak yang sedang menyanyi. Tampaknya anak ini sangat menghayati lagu yang dinyanyikannya. Ternyata anak ini sedang menyanyikan lagu Kampungku. Nah, di sini Dayu juga menonton anak ini bernyanyi. Dan dia mengatakan dalam hati bahwa suara anak ini sangat bagus sekali ketika menyanyikan lagu Kampungku. Pernahkah kamu menyanyikan lagu Kampungku? Nah, sekarang lihatlah teks lagu Kampungku berikut ini. Lagu Kampungku adalah lagu yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, kalian coba ya menyanyikan lagu ini di rumah. Sekarang amati juga lagu ini. Apakah kamu tahu tangga nada yang digunakan untuk lagu Kampungku ini? Coba diamati. Nah, lagu Kampungku ini termasuk lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Sekarang ibu tanya, apakah kalian masih ingat apa itu nada diatonis mayor? Nah, sebelum masuk ke tangga diatonis mayor, kita ingat kembali tentang tangga nada. Tangga nada ini dibagi menjadi 2. Ya, ada yang masih ingat? Tangga nada yang pertama adalah tangga nada diatonis mayor. Dan tangga nada yang kedua adalah tangga nada diatonis minor. Nah, siapa yang masih ingat ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor? Ya, tangga nada diatonis mayor, yang pertama ciri-cirinya adalah memiliki interval atau jarak nada 1-1,5, 1-1-1,5. Kemudian ciri berikutnya adalah lagunya bersifat riang gembira dan bersemangat. Dan lagu dengan tangga nada diatonis mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan ya diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Jadi ini adalah ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Sudah ingat kembali ya kalian semua? Nah, sekarang lihatlah gambar di hadapan kalian. Gambar ini adalah gambar yang dapat mengilustrasikan lagu Kampungku. Jadi lagu Kampungku yang tadi sudah kalian coba nyanyikan itu menceritakan tentang sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Dan rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Nah, bisa kalian lihat di sini ada sungai-sungai. Ya, di sini siapa yang tahu ya apa saja pemanfaatan dari sungai? Berikut ini adalah pemanfaatan sungai. Sekarang kita akan memasuki muatan IPA. Pemanfaatan sungai yang pertama yaitu untuk irigasi, pertanian, atau persawahan. Kemudian sungai juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Sungai juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, untuk aktivitas rumah tangga, dan sungai juga bisa dimanfaatkan untuk olahraga atau untuk wisata air. Jadi begitu banyak ya manfaat dari sungai.
Nah, sekarang lihat lagi gambar ini. Di sini, jika air sungainya terkena sinar matahari secara terus-menerus, kira-kira apa yang akan terjadi dengan air sungai ini? Ya, jika air sungainya terkena sinar matahari terus-menerus, maka air sungainya akan menguap. Nah, jika banyak air sungai yang menguap, apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Jika air sungai terkena panas matahari terus-menerus, akan menyusut jumlahnya, ya. Selain itu, air sungai menyusut karena tidak ada pasokan air hujan, terutama saat musim kemarau. Nah, kondisi seperti ini dapat berdampak pada masyarakat yang memanfaatkan air sungai. Karena jika sungai terus-menerus terkena sinar matahari dan tidak ada hujan, maka sungai tersebut akan mengalami kekeringan dan masyarakat pun tentu akan kesulitan. Sekarang Ibu mau bertanya, masih ingatkah kamu cara menentukan urutan peristiwa dari sebuah cerita? Ya, sekarang kita akan memasuki muatan bahasa Indonesia. Berikut ini adalah cara untuk mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah cerita. Yang pertama, kalian harus membaca cerita atau teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir. Jadi bacanya tidak dilompat-lompat, dibaca dengan teliti dari awal hingga akhir karena kalian akan mencari peristiwa penting dari ceritanya. Berikutnya, kalian cermati pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Berikutnya, setelah kalian cermati, kalian catat informasi tersebut, informasi penting tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks, bisa dalam bentuk poin-poin atau bisa juga dalam bentuk peta pikiran. Dan kalian tuliskanlah peristiwa yang kamu temukan tersebut sesuai dengan urutannya dalam cerita. Jadi tidak melompat-lompat menulisnya, tapi harus berurutan sesuai dengan cerita yang kamu baca. Nah, sudah ingat kembali ya cara mengidentifikasi peristiwa penting dari cerita? Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.